Kabar kurang baik menghampiri timnas Cina sebelum melakoni pertandingan kontra timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Cina akan bertanding melawan timnas Indonesia pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 3 minggu jelang pertandingan tersebut, timnas Cina menghadapi masalah di lini belakang mereka. Pemain kunci asal klub Shanghai Shenhua, Jiang Shenglong, harus menepi dari lapangan hijau. Informasi ini telah dikonfirmasi melalui rilis resmi dari Shanghai Shenhua yang dikutip oleh media Cina 163, seperti dikutip dari bolasport.com. Jiang Shenglong dilaporkan mengalami masalah pada ginjal sebelah kirinya. Akibat kondisi ini, ia diharuskan beristirahat selama 2 minggu ke depan. Setelah periode istirahat tersebut, ia akan menjalani pemeriksaan ulang. Pihak klub mengungkapkan bahwa bek berusia 24 tahun tersebut awalnya merasa tidak sehat. Setelah menjalani pemeriksaan awal menggunakan MRI dan CT scan tambahan di Rumah Sakit Internasional Shanghai Jiahui, ia didiagnosis mengalami sejumlah masalah. Ia terdiagnosis mengalami akumulasi darah subkapsular di ginjal kiri, serta eksudasi dan efusi perinefrik. Kondisi ini tentu saja memperburuk masalah di lini pertahanan tim Cina. Jiang Shenglong adalah salah satu pemain andalan di posisi bek tengah. Di bawah arahan Branko Ivankovic, ia menjadi pilihan utama. Dirinya telah bermain 11 kali bagi timnas Cina sepanjang 2024 saja. Secara total, pria yang masuk tim terbaik Liga Super Cina 2023 dan 2024 ini mengoleksi 18 penampilan bagi timnas mereka. Bek dengan postur jangkung ini dikenal sebagai kekuatan utama dalam duel melawan penyerang lawan. Jiang Shenglong juga menunjukkan performa gemilang saat mengalahkan timnas Indonesia di pertemuan pertama. Dia berhasil mencatatkan 1 assist pada pertandingan yang berlangsung di Qingdao. Dalam laga tersebut, Cina berhasil menang dengan skor 2-1. Kemampuan Jiang Shenglong dalam menghentikan serangan cepat timnas Indonesia sangat diakui. Kejutan spesifik itu juga menjadi kemenangan pertama bagi Cina di ronde ketiga. Sekarang, Branko Ivankovic harus segera mencari pengganti Jiang sebelum batas waktu pendaftaran untuk pertandingan melawan timnas Indonesia. Meski harapan Cina untuk lolos ke Piala Dunia 2026 teramat kecil karena harus menekuk timnas Indonesia dan Bahrain, tetapi federasinya nekat membuat terobosan yang menuai beragam reaksi. Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, mengumumkan rencananya untuk menjamu 3 tim internasional dalam pertandingan persahabatan pada awal September 2025 selama jeda internasional FIFA. Pengumuman itu muncul menyusul tawaran CFA untuk menjadi tuan rumah, host, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. CFA berencana untuk secara aktif mengajukan tawaran menjadi tuan rumah tahap turnamen ini. Tujuannya adalah memastikan bahwa tim nasional dapat terus mengejar impian lolos ke Piala Dunia 2026, demikian pernyataan CFA. Keputusan mengajukan diri menjadi host itu jelas-jelas sangat nekat karena timnas Cina belum mengamankan tiket kualifikasi untuk tahap putaran keempat itu. Saat ini Cina berada di posisi ke-6 atau terbawah klasemen grup C dengan 6 poin. Di atasnya ada Bahrain, juga 6 poin tapi unggul selisih gol, lalu Indonesia 9 dan Arab Saudi 10 poin. Australia masih anteng di urutan kedua, zona lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan 13 poin. Cina wajib memenangi 2 laga sisanya pada Juni mendatang kontra timnas Indonesia dan Bahrain untuk menjaga asa Piala Dunia mereka tetap hidup. Tim asuhan Branko Ivankovic itu masih bisa finish di urutan ketiga atau keempat yang menjadi zona keputaran keempat kualifikasi. Zona tersebut saat ini masih dihuni Arab Saudi dan Indonesia. Menurut regulasi FIFA, pertandingan putaran keempat yang diikuti 6 tim dalam 2 grup
akan digelar di satu negara atau tempat terpusat dengan format turnamen round robin pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Setiap tim saling bertemu satu kali di grup yang berisi 3, dan juaranya lolos ke Piala Dunia 2026. Para pengamat berpendapat, langkah CFA itu berisiko menghabiskan uang berlebihan untuk menjamu tim-tim lain karena biayanya sangat besar. Namun, strategi itu juga dinilai bisa membawa implikasi yang lebih dalam untuk menstabilkan moral tim nasional. Menjelang duel kontra Timnas Indonesia di Jakarta, para penggemar Cina terus diliputi kecemasan. Hal itulah yang menjadikan tawaran CFA untuk menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan penyelenggaraan pertandingan persahabatan sebagai pertaruhan yang diperhitungkan. CFA optimistis, dengan menjadi tuan rumah, Cina akan memanfaatkan keuntungan kandang untuk membangkitkan semangat tim jika mereka lolos, tetapi yang lebih penting adalah menunjukkan kepercayaan pada timnas. Kelompok yang pro dengan keputusan CFA itu berpendapat, mengajukan tawaran menjadi host untuk putaran keempat kualifikasi, walau belum pasti lolos, memiliki tujuan psikologis yang penting. Langkah CFA itu diyakini akan mengirimkan pesan kepada para pemain dan pelatih bahwa badan federasi percaya pada kemampuan mereka untuk berhasil. Khusus mengenai rencana pertandingan persahabatan, para kritikus meminta CFA untuk membatalkannya jika timnas Cina gagal lolos ke putaran keempat. Namun, CFA mengingatkan bahwa usulan itu memiliki dua tujuan, yakni, yang pertama, memberikan kesempatan bermain bagi para pemain muda di ajang penting internasional, terlepas dari hasil putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bakat muda seperti penyerang berusia 18 tahun Wang Yudong, yang tampil impresif di Liga Super Cina dengan menempati posisi teratas daftar pencetak gol, akan memperoleh keuntungan dari menghadapi lawan dari luar negeri. Sedangkan tujuan kedua, pertandingan persahabatan ini juga memenuhi kebutuhan yang mendesak. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina jarang menjadi tuan rumah pertandingan internasional bergengsi. Tidak ada klub papan atas atau timnas yang mengunjungi Cina daratan, meskipun permintaan penggemar sangat besar pada tahun 2024. Pertandingan persahabatan hanya terbatas pada tim Asia yang peringkatnya lebih rendah. Minimnya lawan yang berkualitas itu telah menghambat pertumbuhan pemain domestik, seperti terlihat dari ketidaksiapan timnas Cina dalam pertandingan pembukaan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kekalahan telak 0-7 dari Jepang pada September 2024. Dengan mengundang tim yang lebih kuat untuk bermain dalam pertandingan persahabatan, Cina dapat meniru intensitas kualifikasi Piala Dunia dan menjembatani kesenjangan antara standar domestik dan internasional.